Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat semuanya. Apa kabar malam ini para pejuang bisnis semuanya? Semoga malam ini orderan lancar ya, customer makin banyak, tim makin kompak, dan yang lagi banyak tantangan semoga pulang dari webinar malam ini dapat perspektif baru. Oke, teman-teman semua, izin konfirmasi apakah suara saya jelas? Boleh dibantu di kolom chatnya ya, bila suaranya jelas. Oke, izin perkenalkan diri teman-teman semua, nama saya Faisal, saya moderator atau MC pada malam hari ini yang akan menemani sahabat semua. Bagaimana nih kabarnya? Sehat? Boleh di chat ya, di kolom chat. Oke, sahabat semua, hari ini di malam hari ini sehat Bang Faisal. Alhamdulillah sehat. Oke, luar biasa. Oke, sambil nunggu peserta lainnya bergabung, boleh dong absen dulu nih di kolom chat ya. Boleh namanya atau bidang usahanya. Saya penasaran nih malam ini ada yang dari kuliner kah, fashion kah, atau dari jasa, properti, boleh di absen di kolom chat ya. Dan tentunya sahabat semua, boleh teman-teman semua eh, meng-share ya link Zoom atau webinar kali ini. Insya Allah terbuka untuk umum. Malam ini sahabat semua, bila webinar ini sangat penting, ayo bantu share ke semua grup ya yang ada di WhatsApp-nya, ke teman-teman pengusahanya, karena jujur aja saat kondisi ekonomi menantang seperti sekarang, banyak pembisnis yang sebenarnya tidak butuh motivasi, yang mereka butuhkan adalah strategi. Setuju gak? Kalau setuju, boleh chat di kolom chat setuju. Wah, Masya Allah, ini ada yang dari kuliner, ada yang dari fashion. Luar biasa ya. Alhamdulillah, saya sangat senang sekali malam ini bisa menemani sahabat semua yang akan belajar bareng ya. Ngomong-ngomong nih teman-teman semua, sahabat semua, kalau boleh jujur, mungkin beberapa bulan terakhir kita sering mendengar pasar lagi sepi ya, daya beli turun mungkin ya, persaingan makin ketat, iklan makin mahal, tapi anehnya nih, sahabat semua, di saat banyak bisnis mengeluh, selalu ada bisnis yang tetap tumbuh. Bahkan ada yang justru melesat. Pertanyaannya, apa yang mereka lakukan berbeda? Apakah produknya lebih bagus? Apakah modalnya lebih besar? Atau ada rumus tertentu yang belum kita tahu nih, sahabat semua? Dan insya Allah malam ini kita akan ngobrol santai ya tentang hal tersebut bersama narasumber yang memang sudah lama berkecimpung di dunia bisnis ya, sahabat semua. Jadi siapkan kopi, teh, atau cemilan favoritnya ya, sahabat semua. Boleh dibuka juga fitur kameranya ya. Siapkan catatannya ya, biar kita bisa saling menyapa dan tentunya kita bisa saling kenal juga ya. Oke, sahabat semua, insya Allah malam ini kita akan belajar ya, mudah-mudahan bisa langsung dipraktekkan di bisnisnya masing-masing ya. Dan tentunya hari ini kita bakal belajar bareng siapa nih teman-teman semua, ada yang tahu? Dengan siapa? Oke, setuju. Mas Age, wah Masya Allah. Betul tuh Kak Rifki, Mas Age. Oh, ya, betul ya. Kita bakalan ditemani sama Mas Ardi Gunawan ya. Beliau adalah founder OSB ya, Bapak Ibu. Dan tentunya malam ini kita bakalan membedah ya terkait hal-hal yang menarik tentunya. Oke, teman-teman semua, kita lihat dulu nih, Mas Rejanya sudah hadir.
Sambil menunggu Mas Reja, boleh ya Bapak Ibu sahabat semua di-share link Zoom-nya ya. Insya Allah webinar malam ini terbuka untuk umum. Bagi teman-teman semua yang mau share, boleh ya di-share aja ke sahabatnya atau siapapun itu. Dan tentunya Bapak Ibu, kadang sebagai pembisnis kita sering merasa cemas ya saat situasi ekonomi tidak menentu nih. Bingung juga gitu ya mencari cara agar bisnis tuh tetap tumbuh meski banyak tantangan. Karena bisnis bukan cuma soal produk ya atau marketing, tapi tentang strategi dan rumus yang tepat agar operasional tetap berjalan dan tim juga solid. Oke, apalagi nih hari ini kita melihat berita ya, sahabat semua, BBM naik ya. Wah, yang pakai Pertamax nih naik ya, Pertalite ini ya apa tetap, tapi kemungkinan jadi langka ya. Siapa yang terdampak dengan BBM naik? Ada yang terdampak? Semuanya ya terdampak. Oke. Boleh teman-teman semua sharing-sharing ya di kolom chat tentang bisnisnya ya. Apakah sedang naik? Apakah sedang turun? Ya. Semoga semuanya baik-baik aja ya bisnisnya. Oke, teman-teman semua, boleh di-share lagi ya untuk link Zoom-nya. Insya Allah webinar malam hari ini kita terbuka untuk umum, jadi boleh diinfokan aja ke sahabat, keluarga, dan tentunya ke grup-grup yang ada di WhatsApp-nya boleh diinformasikan aja. Dan tentunya sahabat semua, absen yang sudah di-share boleh diisi ya sama Kak Admin. Dan tentunya webinar malam ini untuk rekamannya tuh kita tidak di-share ya. Kalau misalnya sahabat semua pengen minta rekamannya boleh langsung chat aja ke admin ya untuk minta rekamannya. Oke, teman-teman semua, ngomong-ngomong nih, malam hari ini kita bakalan bahas apa nih? Ada yang tahu nggak kita bahas apa ya malam hari ini? Kita akan belajar langsung dari seorang praktisi bisnis yang telah banyak membantu pengusaha dalam mengembangkan bisnisnya nih. Ada Mas Ardi ya. Oke. Beliau adalah founder OSB ya, seorang entrepreneur yang telah mendampingi banyak bisnis untuk bertumbuh dan berkembang. Siap nih teman-teman semua untuk bertumbuh dan berkembang pada malam hari ini? Apalagi malam hari ini adalah malam Jumat ya. Wah, di hari Jumat bakalan mustajab nih. Oke, bagi teman-teman semua yang pengen sharing-sharing boleh ya. Raise hand aja, kita ngobrol santai. Ya, yang pengen cerita nih, yang pengen keluh kesah terkait bisnisnya ya. Boleh. Oke. Boleh resen aja ya Bapak Ibu, sahabat semua. Oke, kalau nggak ada yang resen, boleh saya minta volunteer. Kak Rofah, apa bisa sharing-sharing dari kuliner ya Kak Rofah? Bisakah Kak Rofah? Atau Kak Saripa? Saripa ya? Pangkep. Bisa sharing-sharing Kak? Oke, mungkin belum bisa ya. Oke, ada yang
mau berkeluh kesah nih pada malam hari ini, atau curhat atau cerita terkait keadaan bisnisnya apa nih yang menjadi tantangan ya teman-teman semua. Karena sejauh ini Bapak Ibu sahabat semua, setelah saya berkecimpung dalam dunia bisnis, ada banyak masalah yang selalu kita hadapi ya, bahkan setiap hari masalah itu muncul. Namun ketika hal itu muncul, masalah itu atau ujian itu terulang ya. Saya pernah bertemu dengan Miss Laili ya teman-teman semua. Ada yang tahu Miss Laili? Miss Laili ini adalah Laili Purnama. Beliau adalah Laili Brand ya, founder Laili Brand. Beliau mengatakan seperti ini, Bapak Ibu sahabat semua. Katanya saya tuh, jadi beliau tuh berdoanya tuh minta ujiannya tuh paling sulit ya. Karena kenapa? Karena ketika ujian itu paling sulit dan sudah bisa melewati, maka ujian selanjutnya itu akan makin sulit gitu ya. Kalau kita masih berada di dalam masalah itu tahun demi tahun belum terselesaikan, maka dari itu ujiannya tuh bakalan tetap itu ya. Contohnya ya masalahnya tentang keuangan, tentang SDM dan lain sebagainya. Oke, Bapak Ibu sahabat semua, ternyata Mas Ardi udah hadir nih. Boleh ya teman-teman siapkan catatannya, boleh fitur kameranya dibukakan juga. Dibuka ya, biar kita bisa ngobrol-ngobrol. Kita langsung sapa aja ya Mas Ardi-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah nih saya sangat senang sekali Mas. Salam kenal Mas, saya Faisal Mas dari Garut. Oke, Mas Faisal, salam kenal dan Iya, silaturahim. salam silaturahimnya ya Mas. Alhamdulillah hari ini banyak partisipan yang udah nggak sabar nih pengen belajar bareng Mas. Dari kuliner, dari fashion, bisnisnya tuh banyak sekali nih. Dan tentunya malam hari ini juga kita terbuka untuk umum ya Mas. Jadi boleh Ya, teman-teman semua di-share kembali ya link Zoom-nya. Ngomong-ngomong nih Mas Ardi, malam hari ini tuh kita bakalan bahas apa dong? Boleh di-spill sedikit aja Mas? ya. Insya Allah malam hari ini kita akan bahas bagaimana jurus eksis dan laris di saat krisis. Sehingga kita tetap stabil ekonomi meskipun keadaan ekonomi di luar sana sedang kurang stabil. Apa saja jurusnya? Kita kupas insya Allah 1 jam ke depan. Masya Allah, luar biasa nih teman-teman. Baru awal juga ya, sahabat semua. Udah penasaran banget ya ini malam hari ini. Saya juga penasaran nih, pengen belajar nih. Ya, boleh Bapak Ibu sahabat semua disiapkan catatannya ya. Pokoknya kalau kita sambil nyatet, saya yakin catatannya bakalan penuh nih malam hari ini. Sekarang saatnya yang ditunggu-tunggu telah tiba. Kita siap mulai aja nih materinya. Boleh dong di kolom chatnya ini apa direspon kalau misalnya teman-teman sudah siap ya. Boleh katakan siap, siap, siap. Siap. Wah, Masya Allah. Kak Rifki nih semangat sekali nih. Gimana? Siap. Wah, ayo. Udah pada siap belum nih? Catatannya Alhamdulillah siap. Oke. Kalau sudah pada siap, oke Bapak Ibu, sahabat semua, kita langsung aja mulai. Tapi sebelum mulai, kita simak dulu video yang satu ini. Kalau kita tidak naik level, dunia akan menyingkirkan kita. Sekarang coba jujur, berapa banyak hal yang sudah kita pelajari, berapa banyak webinar yang kita ikuti, tapi hidup masih berada di level yang sama. Bukan karena kita tidak mampu bertumbuh, tapi karena kita terlalu nyaman di lingkungan yang salah.
Lingkungan yang tidak menuntut untuk berkembang, lingkungan yang membiarkan kita menunda, dan lingkungan yang membuat kita merasa sudah cukup. Padahal di luar sana orang-orang sedang berlari, meningkatkan skill, membangun koneksi, dan mempercepat langkah mereka. Sementara kita masih sibuk mengulang pola yang sama. Belajar tapi tidak bertindak, tahu tapi tidak berkembang, mulai tapi tidak pernah konsisten. Ini bukan soal siapa yang paling pintar, tapi siapa yang berada di lingkaran yang benar. Karena satu keputusan sederhana bisa mengubah arah hidup kita selamanya. Inilah Skill School. Di sini kita tidak hanya akan belajar, tapi akan diarahkan untuk terus naik level dengan skill yang langsung bisa dipakai dengan mentor yang sudah lebih dulu sampai. Ini bukan tentang ikut atau tidak. Ini tentang apakah kita mau tetap di level yang sama atau mulai bergerak naik sekarang. Bergabunglah bersama Skill School sekarang. Upgrade keahlianmu, bangun dan tumbuhkan relasimu, perluas jangkauan bisnismu bersama kami. Baik, teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk ke sesi inti ya, yang sudah kita tunggu-tunggu. Saya yakin malam ini kita semua hadir karena ingin mendapatkan insight, strategi, dan mungkin jawaban atas tantangan yang sedang dihadapi dalam bisnis masing-masing. Untuk itu, mari kita belajar langsung dari ahlinya. Dengan penuh hormat, saya persilakan kepada Mas Ardi Gunawan, founder OSB, untuk menyampaikan materinya. Waktu dan layar kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Faisal Triyono yang sudah menjadi MC pada hari ini dan manajemen dari Titik Balik dan juga Skill School yang memfasilitasi acara pada malam hari ini. Teman-teman, topik saya malam hari ini insya Allah sangat relate sekali dengan keadaan kita hari ini. Bagaimana bisnis kita melesat di saat keadaan yang kurang sehat. Bagaimana kita tetap eksis di saat keadaan sedang krisis. Saya doakan teman-teman di sini semuanya, insya Allah materi ini simpel sekali. Saya buat materinya dan bisa dipraktekkan untuk teman-teman semuanya. Sebelum dimulai, dari mana aja nih yang sudah hadir hari ini boleh ketik nama spasi kota. Ketik nama spasi kota. Nama spasi kota. Silakan kenalan dulu agar kita semua bisa saling kenal dan saling silaturahim. Silakan. Oke, dari mana aja nih yang sudah hadir? Masya Allah. Wah, keren banget. Ternyata banyak dari luar kota ya. Ya, dari Cempaka Putih, dari Blitar, Medan, Mbak Nurrati Kuntari. Ya, insya Allah malam hari ini kita bawa perubahan ya. Mas Rifki dari Tangerang, Bu Farida dari Sulawesi Selatan. Alhamdulillah. Nah, teman-teman semuanya, saya punya materi bagaimana kita tetap eksis di saat krisis ya, tetap melesat di saat keadaan seperti kurang sehat. Inilah materinya, boleh di-share PowerPoint-nya. Siapa di antara teman-teman yang mau penghasilan minimal 1 bulan itu 30 juta. Ketik nama seperti saya mau Mas AG gitu. Ya, yang komentar insya Allah bisa cepat terwujud. Minimal 30 juta per bulan. Saya mau Mas AG. Ayo siapa nih yang komentar
insya Allah lebih cepat nih dapetinnya ya. Mbak Siti Hasanah, Mbak Farida, Mbak Dini, mau Mas Age, gitu. Saya mau Mas Age, Masya Allah, mau banget, mantap ya. Karena yang saya akan sharingkan ini adalah sebuah kejadian yang sudah terjadi. Nah, mau, oke. Jadi teman-teman sedikit cerita ya. Sekarang ini zamannya yang namanya teknologi AI dan zamannya betul-betul digital. Ya, mau nggak mau saya background seorang motivator yang biasanya mengisi seminar dan tidak terlalu paham ilmu digital, saya akhirnya belajar teman-teman. Saya pelajari bagaimana teknologi. Ya, sekarang ini alhamdulillah saya diamanahi 4 perusahaan. Yang pertama adalah yayasan pendidikan dari mulai bimbel, PAUD Quran, TPQ, TK SD, Pondok Tafis level SMP SMA, kampus digital, ya S1 S2. Nah, itu perusahaan Allah ya. Ini non orientasinya non profit ya. Legalitasnya yayasan pendidikan. Nah, inilah yang pertama yang saya kerjakan. Yang kedua adalah perusahaan dari OSB, vitamin otak, herbal, dan juga produk-produk herbal lainnya. Yang ketiga adalah Jelajah Bumi Travel. Dan yang keempat adalah OSB Life International. Ya. Nah, inilah yang sedang saya kembangkan, bagaimana saya mengembangkan teknologi-teknologi yang mungkin menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya. Hari ini kita harus melek teknologi, harus melek digitalisasi. Kenapa? Karena bukan suatu hal yang sulit ya kalau kita mau belajar. Bagaimana caranya? Kita simak materi yang satu ini. Oke, PowerPoint-nya mungkin sudah diberikan. Kita akan lihat rumus bisnis melesat di segala kondisi seperti hari ini, kondisi yang kurang sehat, bisnis kita harus tetap bisa melesat. Next. Teman-teman, kita mesti pahami keadaan hari ini yang kita rasakan ya, daya beli yang kadang tidak lancar ya, karena memang keadaan hari ini dengan naiknya dolar ya, dengan tim mungkin yang kurang produktif ya, bingung ya, bahkan bukan hanya dolar saja yang naik teman-teman ya, bukan hanya pertamax ataupun bensin yang naik, tapi cicilan juga naik. Ya. Saya terus terang sangat sedih sekali ketika saya mendengar cerita dari adik saya. Waktu itu adik saya pergi ke bank dan orang bank itu bilang cicilan akan naik. Coba kebayang nggak teman-teman ya, yang naik lagi bukannya lagi bahan pokok tapi cicilan. Ada orang yang punya cicilan rumah, cicilan KPR, cicilan bisnis, itu naik. Ya. Komen di bawah ini, sudah tahu belum beritanya? Alhamdulillah, saya pribadi 2012 sudah hijrah untuk menghindari hutang. Ya. Jadi membeli apapun dengan cara cash atau cash bertahap. Ya, sehingga tidak pakai perbankan. Ya, saya doakan yang hadir hari ini kurang lebih 32 orang. Setelah ini tidak ada yang punya hutang. Ya, tidak ada yang punya hutang. Semuanya kalau beli apapun harus cash atau cash bertahap. Inilah realita bisnis saat ini. Daya beli naik turun, dolar naik, tim kadang kurang produktif, cicilan hutang naik, ya bingung mau mulai dari mana, biaya potongan di Shopee, di TikTok juga besar, sehingga tidak bisa ada orang yang jualan di sana kecuali pemilik brand. Ya, jadi situasinya sekarang gini teman-teman,
distributor atau reseller itu nggak bisa jualan di marketplace karena marginnya sangat tergerus. Nah, ini gimana solusinya? Gimana caranya agar kita bisa melewati keadaan seperti ini? Oke, next. Nah, ada 7 kesalahan pebisnis yang harus kita pahami yang menghambat pertumbuhan bisnis. 1, produk tunggal. Saran saya jualan itu jangan produk tunggal. Kenapa? Tidak bisa cross-selling, tidak bisa upselling. Jadi produk itu harus lebih dari satu. Nah, selain produk tunggal, tidak punya, tidak tidak bisa untuk mengatur keuangan. Ya, contoh misalkan hari ini teman-teman punya uang di bank, nah itu jangan dicampur antara uang bisnis dan uang pribadi. Nah, kesalahannya adalah tercampurnya keuangan, ya, tidak menganalisis bagaimana keuangan, ya, tidak membangun tim penjualan, ya, inilah yang harus kita perhatikan. Dan satu hal teman-teman, kalau teman-teman mulai bisnis dengan cara hutang riba, ini bahaya. Karena itu kan flat, sedangkan penghasilan kita itu fluktuatif. Jadi harusnya kita betul-betul produktif, memaksimalkan potensi yang ada, produktif menghasilkan potensi yang ada. Ya, silakan dicatat teman-teman, apa saja 7 kesalahan pebisnis yang menghambat pertumbuhan bisnis. Yang paling utama bagi saya, jangan sampai teman-teman punya hutang riba. Ya, malas belajar, ya, punya margin tipis, tidak membangun tim, ya, tidak menganalisis keuangan, mencampur keuangan pribadi dan keuangan bisnis. Nah, ini fatal. Nah, buat teman-teman sekarang yang hari ini hadir di Zoom, saya harap kalau punya hutang riba, selanjutnya jangan ulangi lagi. Ada nggak yang punya hutang di Zoom hari ini? Kayaknya nggak ada ya. Wah, belum mulai pertanyaan, udah ada pertanyaan ini. Ya, saya himbau kepada teman-teman semua untuk hindari hutang. Privilege hari ini adalah ketika teman-teman tidak punya hutang. Ya, privilege hari ini tidak punya hutang. Oke, silakan teman-teman semuanya komen di bawah ini yang ya, yang ingin lunas hutangnya, yang ingin bertumbuh bisnisnya. Saya mau Mas AG, apa jurusnya gitu. Saya mau Mas AG. Ya, jurusnya apa nih? Ada 2 jurus nih malam hari ini. Gak ada hutang Mas AG, alhamdulillah kalau nggak ada hutang. Ya, saya mau lunas hutang, alhamdulillah. Silakan komen. Saya suka ya teman-teman itu ketika teman-teman memang uh, proaktif, semangat. Nah, itu saya suka. Saya mau lunas hutang, insya Allah. Ya, alhamdulillah tidak ada hutang Mas AG. Ini privilege. Zaman sekarang itu sebuah kebahagiaan ketika kita nggak punya. Saya selalu mengajarkan teman-teman saya, para pembisnis, para pengusaha, untuk membeli apapun dengan cara IRP. Apa itu IRP? Ilmu, relasi, dan penawaran. Ilmu, relasi, dan penawaran. Nah, oke ya. Alhamdulillah nggak ada hutang Mas Age. Masya Allah. Oke, 7 kesalahan pembisnis sudah kita pelajari. Next, kita pelajari jurusnya. Bisnis yang kuat ya punya rumus yang hebat. Apa saja rumusnya?
Oke, next. Nah, ini jurus yang pertama. Kita akan bahas 2 jurus. Jurus yang pertama yaitu BSD. Nah, buka, sistemasi, dan delegasi. Jadi bisnis itu jangan dipikirkan terus, teman-teman. Dibuka. Ada rencana yang pengen buka pecel lele. Buka pecel lele. Jangan difikirkan, diplanningkan. Nanti nggak tahu bagaimana perkembangannya. Ya. Yang kedua, ketika sudah buka, sistemasi. Sistemasi itu artinya berjalan tanpa kehadiran kita. Disistemasikan. Ya, bagaimana tanpa kehadiran kita bisnis tetap berjalan. Nah, poin yang ketiga adalah delegasi. Delegasi ini penting. Seorang leader harus mampu mendelegasikan bisnisnya, usahanya kepada orang yang dia percaya. Selamanya kita tidak bisa mendelegasikan bisnis kita, selamanya kita akan disibukkan dengan hal-hal teknis. Ya. Bisnis yang besar berawal dari langkah yang jelas, sistem yang kuat, dan bisa berjalan tanpa kita. Itulah jurus BSD. Sistemasi, dan delegasi. Oke, ini jurus yang pertama, teman-teman. Jadi, kalau jurus yang pertama ini lebih ke otak kanan dulu, buka dulu. Baru setelah itu kita akan belajar, kita akan berlatih apa nih tips-tipsnya. Ya, buka, ya, sistemasi, dan delegasi. Oke. Gampang ya, kalau saya ngisi materi pasti ada singkatannya. Nah, singkatan pada malam hari ini, jurus yang pertama adalah BSD, buka, sistemasi, dan delegasi. Coba komen di bawah ini. BSD itu apa singkatannya? Buka, sistemasi, delegasi. Ya. Kenapa nih Mas Age kok harus ada komentar? Tandanya teman-teman nggak ngantuk. Ya, tandanya teman-teman itu proaktif. Namanya belajar, kalau disuruh nulis, nulis. Kalau disuruh catat, catat. Kalau disuruh berdiri, berdiri. Yang penting semangat semuanya. Buka sistemasi delegasi. Sehingga teman-teman itu tidak terlalu disibukkan setiap harinya dengan urusan-urusan teknis. Oke. Wah, HP mah. Nah, Di bawah di cas. oke, buka sistemasi dan delegasi. Oke, kita bahas jurus yang kedua. Tadi HP-nya gue bawa sini. Jurus yang kedua adalah jurus ARDI. Ya, silakan dicatat. ARDI. Apa itu yang pertama? Yang pertama adalah asosiasi. Asosiasi. Yang kedua adalah remaining. Yang ketiga adalah delegasi. Dan yang keempat adalah inovasi. Kecil banget tulisannya ya, makanya saya ucapkan ya. Asosiasi itu apa Mas Age? Asosiasi itu teman-teman silakan bergabung bersama komunitas. Pilih komunitas yang membuat Anda itu bertumbuh. Ya, asosiasi. Terus yang kedua adalah remaining. Remaining itu adalah teman-teman harus memberikan makna yang baru, hal-hal yang membuat Anda tidak nyaman. Contoh misalkan dolar naik, krisis, misalkan banyak PHK di luar sana. Nah, kita harus mampu memberikan makna yang baru. Contohnya, alhamdulillah, ketika misalkan hari ini banyak orang yang hilang pekerjaannya, berarti dia dipaksa untuk menjadi seorang entrepreneur. Nah, jadi teman-teman semua itu selalu menilai semua yang terjadi dalam hidup ini adalah sebuah kebaikan. Ya, sebuah kebaikan. Nah, yang ketiga adalah
delegasi. Delegasi, kalau Anda punya bisnis, Anda harus punya tim yang bisa didelegasikan. Kalau punya bisnis belum bisa delegasi, teman-teman akan selalu sibuk dengan bisnis. Dan yang keempat adalah inovasi. Nah, inovasinya saya menyarankan teman-teman untuk pelajari digital marketing dan pelajari teknologi AI. Pelajari digital marketing dan teknologi AI. Silakan teman-teman pilih ya bisnisnya apa, semuanya disinergikan dengan teknologi. Ya, contoh sekarang saya punya bisnis vitamin otak OSB. Saya pelajari bagaimana live Shopee, bagaimana live TikTok, bagaimana ngebangun pasukan penjualan, bagaimana bisa host itu dari AI sehingga kita tidak perlu lagi ada host yang sakit, yang izin. Ya, tapi hari ini saya masih hostnya bentuknya orang biasa, bukan AI. Nah, inovasi penting teman-teman. Kenapa dinosaurus punah? Karena mereka tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan. Sekarang dinosaurus sudah nggak ada di Indonesia. Nah, apakah bisnis kita akan menjadi seperti dinosaurus? Insya Allah, kalau kita bisa berinovasi, bisnis kita akan bertumbuh. Ya, harus cepat, harus lugas, karena perkembangan zaman begitu cepat. Nah, asosiasi, remaining, delegasi, dan inovasi. Nah, ini jurus yang kedua. Tadi sudah bahas kita jurus BSD. Sekarang jurus ARDI, yaitu asosiasi pilih komunitas lingkungan yang tepat. Ya, jangan sampai kita kurang silaturahim. Harus banyak-banyak silaturahim. Dan pikiran kita harus positif. Makanya kita harus mampu meng-remaining setiap kejadian yang tidak nyaman di hati, kita mampu meng-remaining. Dan yang ketiga adalah delegasi. Delegasi ini penting. Delegasikan bisnis Anda kepada orang yang Anda percayai sehingga Anda bisa berpikir lebih cepat, lebih maju untuk hal-hal yang sifatnya adalah visioner. Dan yang keempat adalah inovasi. Terobosan-terobosan itu lahir ketika kita sedang rileks, santai. Jangan tergesa-gesa, jangan gelisah. Oke, next. Nah, teman-teman semuanya, apa sih yang Mas Age lakukan di saat kolaborasi ataupun jualan dengan teknologi? Saya mempelajari 4, ya, yaitu saya singkat menjadi MMTK. Pertama, saya pelajari iklan melalui Meta Ads, ya. Yang kedua, saya pelajari marketplace. Marketplace banyak, ya. Yang ketiga, saya pelajari TikTok. Dan yang keempat, saya pelajari kemitraan. Nah, silakan dicatat teman-teman, ini nggak ada di materi. Ya, ini PR dari saya, teman-teman kalau mau eksis di dunia digital dan juga di dunia teknologi, pelajari 4 sumber sales dari 4 ini. Ya, MMTK. Meta Ads, iklan di Facebook atau Instagram. Yang kedua adalah marketplace, iklan di Shopee misalkan. Dan tadi T-nya adalah TikTok, K-nya adalah kemitraan. Nah, teman-teman semuanya, ini sedikit opening materi dari saya. Insya Allah setelah ini akan ada tanya jawab bagi teman-teman yang punya keluhan di bisnis, ingin bertumbuh, boleh bertanya dengan saya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sahabat semua, luar biasa sekali ya. Kalau tadi ada yang belum sempat mencatat, tenang ya, karena sekarang waktunya menggali lebih dalam nih, sahabat semua. Ini kesempatan emas, biasanya masalah bisnis kita sangat spesifik ya. Maka jangan ragu bertanya, boleh dituliskan pertanyaan yang paling mengganjal di bisnis
sahabat semua saat ini? Karena bisa jadi pertanyaan sahabat semua juga mewakili puluhan peserta lainnya. Oke, boleh raise hand aja yang mau bertanya, sahabat semua. Oke. Oh, Bunda ya, Bunda Siti ya mau ya? Boleh, Silakan Bunda Siti Hasanah. silakan. Udah bisa? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Age. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya bisnis gini ya. Saya punya bisnis kos-kosan. Nah, kos-kosan itu tadinya ada 5 ya. 1 ya dipakai anak karena nggak dibayar itulah ya. Kemudian yang 3 itu gini, kan harga di tempat saya itu satu kos-kosan itu bisa 2 juta lebih, 2,5 lebih. Tapi saya orangnya nggak tegaan. Nggak tegaan. Jadi saya kasihlah harga 1,6 udah pakai AC gitu ya. Kemudian nanti ada yang bilang gini, "Oh, Bu, bisa nggak?" katanya 1 gitu ya. Terus saya nggak tega lagi. Jadi saya kasihan karena biasanya janda gitu ya, punya anak 2. Terus kemudian dia juga single parent ya, single parent anak 2. Akhirnya saya panggil, "Iya deh." Akhirnya saya gitu. Sebenarnya eee terus nanti adalah begitu. Jadi saya tuh enggak tegaan, bagaimana ya Mas Age. Kemudian ada juga, nah satu lagi pernah gini, dia emang dagang, kontrak sama saya 1,3 deh, iya deh, karena kasihan anaknya 4, rumahnya cuman kan ukuran rumah itu cuma 3 kali 3, kosan gitu ya. Terus lama-lama gini, sekali nggak bayar, "Oh, besok ya Bu, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan." Ada sampai 8 bulan, terus gimana ya dia nggak, saya juga mau nagih kasihan Mas, karena apa, dia emang dagangnya lagi bangkrut. Jadi gimana tuh ya Mas ya? Gitu jadinya. Jadi gimana, sifat saya kayak gitu tuh salah apa enggak sih gitu loh. Terima kasih. Artinya kalau kita punya usaha, memang harus profesional. Mhm. Ada saatnya kita ini menjadi seseorang yang dermawan, ada saatnya kita harus menjadi seseorang yang memang harus tegas. Ya, memang orang yang nggak enakan itu nggak bisa untuk bisnis. Ya, dia harus profesional. Ada tipsnya dari saya, gunakan pihak ketiga. Misalkan kita tunjuk tim kita tunjuk staf kita untuk bagian penagihan kos-kosan. Ya, Heeh. ya semua diarahkan ke kita karena kita orangnya nggak enakan. Ya, Oh, sehingga teman-teman yang punya usaha, yang pengen maju, yang nggak berani nih, kalau pengen nagih, kalau pengen eh, narik ataupun yang punya bisnis tapi malu untuk menagih, nagih. nah ini harus pakai pihak ketiga. Ya, Heeh. kan? Bisnis harus profesional, dibangun bukan karena kasihan, tapi karena profesionalitas. Demikian Bu Siti Hasanah, Oh, saya terima doakan kasih banyak. semoga maju ya kos-kosannya ya. Amin ya Terima Allah. kasih banyak ya Mas Age, terima kasih. Jadi Sama-sama. kita harus menggunakan orang ketiga ya Mas, jangan Iya. sendiri ya. Oh ya, terima kasih, terima kasih. Terima Mari, kasih mari, banyak. mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih ya Bunda. Semoga menjawab ya. Ya, terima kasih. Oke, ada lagi boleh sahabat semua yang banyak keluh kesah nih. Bunda Yeti mau bertanya? Boleh. Bisa speakernya mau bertanya ya Bunda Yeti ya? Menyimak dulu. Oke. Baik. Cuman itu oh ya, saya memang sedang usaha ya bisnis ya, Kak.
Jadi tapi modalnya pinjem gitu tadi dibahas dari awal. Gimana ya? Memang lelah sih gitu. Belum memikirkan untuk mengembalikan gitu. Oke, boleh Itu tips. langsung dijawab aja, Mas Ardi. Ya, yang jelas saya pun pernah mengalami bisnis dengan pinjaman bank atau pinjaman kepada siapapun ya. Ini untuk pelajaran penting Bapak Ibu, bisnis dimodali dengan uang pinjaman itu tidak matching. Karena lagi-lagi tadi saya sampaikan, pinjaman itu kan flat, ya flat. Tapi kalau misalkan bukan pinjaman, itu kita bisa lebih tenang. Jadi jangan sampai kita punya usaha yang dimodali dari uang pinjaman. Hindarin itu Bapak Ibu. Kalau sudah terlanjur, yang terlanjur biarlah berlalu. Untuk next ke depan jangan pernah pinjam lagi pinjaman. Apalagi ada ribanya. Ya, tanpa ada riba pun kita mempunyai beban. Karena untuk mengembalikan belum tentu dari profit kita. Bisnis itu kan fluktuatif Bapak Ibu. Makanya Ya kalau betul. mau bisnis, kita pakai ilmu IRP, ilmu relasi penawaran. Mulai dari yang ada, jangan pakai uang siapapun. Kita punya skill jualan, kita bisa jualan dulu produk orang lain. Ya, jadi Bu Yeti tetap semangat. Nanti kalau lunas, jangan lagi pinjam bank, tapi berpikirlah apa yang bisa kita jual, jadi makelar, jadi marketing, nggak apa-apa. Yang penting kita nggak ada beban. Kalau Baik. kita belum punya rumah itu bukan suatu aib. Ya, nggak apa-apa kita masih ngontrak, nggak apa-apa kita belum punya usaha yang besar, tapi kita nggak punya hutang. Hidup tenang, insya Allah sholat pun bisa lebih tenang. Demikian. Ya, betul itu. Baik, terima kasih, Pak. Ya, Bunda, sama-sama. Oke, Masya Allah. Luar biasa ya, sahabat semua malam ini. Makasih banyak nih Mas Ardi udah membedah ya. Dari mulai hutang ya, kita jangan sampai piutang nih karena tambah pusing ya Mas Ardi ya. Ketika ada piutang terus omset atau profitnya menurun, lah Iya, kita betul sekali gitu. malah jadi pinjam lagi ya, Bunda itu ya. Atau apapun itu, tapi kita harus sebisa mungkin menahan lah ya. Jangan sampai terjerumus. Oke, Mas Ardi, Bapak Ibu, sahabat semua, barangkali ada yang mau bertanya kembali. Saya baca pesan di bawah itu, kalau sudah ada keinginan usaha tapi masih bingung harus usaha apa, masih takut dengan stok produk, apakah ada solusi untuk memulainya? Nah, buat Bapak Ibu, solusi mulai adalah bisnis tanpa modal, yaitu menjadi affiliate. Ya, menjadi affiliate atau menjadi marketing. Ya, ini bisnis era sekarang ini simple Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu bisa pelajari bagaimana jualan melalui TikTok atau Shopee. Nah, ini mudah Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa jualan tanpa harus punya modal. Namanya affiliate atau marketing. Ya. Jadi jangan merasa kita nggak punya produk, nggak bisa jualan, nggak. Kita bisa mulai dengan jualan produk orang lain. Ya, halal, legal. Karena transfernya ke rekening si pemilik barang. Kita ambil komisi atau ambil fee dari barang yang kita jual. Saya pelajari affiliate marketing, saya juga ikut jualan di TikTok. Nah, dari situlah kita dapat fee atau komisi. Ya, jadi mulai melalui affiliate atau reseller atau dropshipper atau marketing yang tidak perlu modal untuk bisnis. Kita bisa jualan produk orang lain. Ya, demikian Mas Rifki pertanyaannya, semoga bisa terjawab dengan jawaban yang saya sampaikan barusan. Ya, tetap semangat Bapak Ibu semuanya. Ingat, bisnis naik turun, tapi iman harus tetap tenang. Jangan pernah kita turunkan keadaan kita ataupun mental kita, tetap semangat Bapak Ibu.
Jazakumullah khair Mas Rifki, Afan, Pak Syukri, Afan. Silakan barangkali ada pertanyaan yang lain. Insya Allah malam Ah, hari ini kita akan sampai jam 9 ya. Karena kita harus lebih awal istirahat di malam hari. Supaya besok pagi hari Bapak Ibu sudah produktif. Di list pekerjaan apa yang akan dilakukan hari esok. The power of list. Ya, saya selalu mengajarkan kepada diri saya, sahabat tim, untuk menggunakan list pekerjaan atau list pertemuan mana yang harus kita temui pada hari ini. Skala prioritas. Oke, sahabat semua, Bapak Ibu, boleh ya kalau misalnya ada yang mau bertanya lagi. Bunda Siti, boleh, silakan. Gini, kalau misalnya begini gimana ya Mas? Saya kan ini harga kosan 1.600.000 atau 1.500.000. Terus dia itu emang nggak mampu, terus dia bilang saya mampunya 1 juta. Terus saya bilang begini, oke deh, ini emang harganya 1,5 juta, tapi kalau kamu bisa, ibu bisa bayar 1 juta nggak apa-apa. Tapi yang 500 itu saya sempat infak sama ibu. Jadi tetap 1,5 juta ini harga. Nah, yang ibu bayar 1 juta, tapi yang 500 itu saya seolah-olah infak sama ibu. Jadi saya infak sama ibu setiap bulan 500.000. Jadi kalau menurut saya nih gini, jadi saya dapat pahala infak ke ibu 500.000, ibu juga dapat ringan dari saya, seperti itu. Bagaimana kalau begitu? Ya, itu kemurahan hati Ibu boleh-boleh saja. Ya, tapi Boleh yang saja. jelas ketika kita promosi apapun kita tidak uh, mencampur. Karena ada orang yang beli rumah saya sudah termasuk sedekah. Nah, itu kan tidak Ibu lakukan. Tapi ketika Ibu misalkan memberikan tadi hadiah, cashback, atau sedekah, boleh-boleh saja. Ya, Boleh itu saja. hak dari Ibu Siti. Ya, yang penting ridho, ikhlas, dan memang harus lihat juga mana yang kita berikan diskon, dan yang Iya. penting yang lain juga jangan sampai mengetahui nanti ada rasa cemburu ataupun iri. Iya, saya bilang gitu. Tapi ibu tidak boleh ngomong karena apa? Karena memang ibu itu saya kasih diskon karena memang single parent, tidak tidak dinafkahi suami. Tapi kalau tetangga ini yang ini, dia kan kerja suami istri, jadi saya tidak kasih diskon. Jadi ibu tidak boleh ngomong sama siapa-siapa. Saya bilang begitu, Mas Age. Ya, ya. Artinya nggak apa-apa, itu hak dari Ibu. Boleh ya? Insya Allah jadi amal jariah. Amin ya Rabbal. Ya, amin. Tapi saya bilang gini, tapi ibu tidak boleh bocorin. Kalau begitu ibu bocorin, ibu harus bayar full. Ya, Ya, Insya gitu Allah Mas. ya. Semoga teman-teman di sini yang hadir di Zoom, bisnisnya semakin berkembang, usaha semakin berkembang. Kuncinya satu teman-teman, jangan gunakan modal hutang ketika mau memulai bisnis, dan ketika bisnisnya sudah mulai besar, silakan teman-teman bentuk tim. Tim itu minimal 2 orang. Minimal 2 orang untuk tukar pikiran, untuk tukar strategi. Siapa yang mengerjakan di luar, siapa yang mengerjakan di dalam, itu kita perlu kolaborasi. Nah, buat teman-teman yang hari ini sedang mencari peluang, mau jadi reseller ataupun stokis OSB juga boleh, ya nanti bisa hubungin nomor yang akan di-share. Nah, jadi Mas Age, saya mau ngambil peluang nih, boleh nggak? Boleh. Ya, mungkin teman-teman yang belum punya bisnis, tapi yang sudah punya bisnis, silakan besarkan bisnisnya, silakan besarkan usahanya, perlu dijiwai, karena ruh pembisnis itu bukan di saat kita sedang tampil, tapi di saat kita sedang stok gudang, di saat kita sedang cek karyawan, itu ruh seorang pembisnis. Ya, Hmm. jadi kalau misalkan hari ini kok Mas Age jarang isi seminar, ya karena saya backgroundnya memang pembisnis, ya. Tapi saya senang berbagi karena itu sebagian daripada aktivitas mengajar. Ada 3 amalan yang akan kita bawa sampai kita mati. Yang pertama adalah amal jariah, yang kedua ilmu bermanfaat, yang ketiga adalah anak yang soleh. Awaladun solihin yad'ulah. Nah, teman-teman yang masih penasaran, ya, yang mungkin mau peluang dari saya, silakan hubungi
admin Barkah di 085156330529. Ya, ada peluang jadi stokis, ada peluang untuk jadi reseller untuk produk-produk OSB Omar Smart Brand. Oke. Mungkin satu pertanyaan lagi, Mas Faisal, boleh disampaikan? Baik, Mas. Boleh, sahabat semua, bagi yang masih penasaran, kalau nggak ada, izin Mas, saya pengen bertanya, boleh? Oh, boleh, boleh, boleh. Oke, ini Mas, kebetulan saya buka bimbel, saya bidang jasa bimbel namanya Maujano Privat. Kebetulan kita udah ada tutor tuh kurang lebih 35 orang tutor, guru. Tim inti kita ada 4 orang mungkin, 5 orang termasuk saya. Dan yang menjadi kendala saya tuh, saya tadi belum bisa mendelegasikan dengan optimal, Mas. Gitu. Masih ada perasaan saya tuh nggak gimana ya, Mas. Jadi ketika didelegasikan tuh ada hal-hal yang belum maksimal gitu, Mas. Gitu. Jadi gimana ya, saya jadi akhirnya tuh saya kembali yang mengerjakan gitu. Bagaimana caranya ya? Iya gitu Mas, minta arahan dan sarannya. Ya. Jadi teman-teman yang punya bisnis, jangan didelegasikan sepenuhnya. Kita sebagai owner harus ikut andil. Ya, ada beberapa teknik atau ada beberapa rumus-rumus yang tidak kita sebarkan kepada tim kita. Ya, karena bagaimanapun juga sebagai owner kita harus sering ngucapin brand kita. Kita harus sering bagaimana mengontrol tim kita. Tidak sepenuhnya kita delegasikan. Ya, kenapa? Karena memang beda. Ruhnya seorang owner, dia pasti memikirkan detail A sampai Z. Rasa sayangnya juga beda dengan karyawan. Jadi sentuhan-sentuhan personal, sentuhan-sentuhan emosional itu perlu dari owner langsung. Ya, bahkan saya berkomunikasi dengan customer, dengan mitra secara langsung. Itu rasanya senang sekali. Ya, wali murid, wali santri, itu mereka senang sekali. Jadi teman-teman sebagai owner, sentuhan personal itu penting, jangan ditinggalkan. Karena gimana pun juga dengan maraknya digital, pertemuan offline juga sentuhan personal itu penting. Dan sepenting-pentingnya pertemuan online, lebih penting lagi pertemuan offline. Jadi tetap kopdar, tetap koordinasi, tetap komunikasi sebagai owner kepada customer ataupun kepada tim dari internal atau eksternal. Demikian ya, Mas Faisal, semoga bermanfaat. Masya Allah, luar biasa nih. Kasih Mas, ini segera saya eksekusi. Oke, sahabat semua, teman-teman semua, Bapak Ibu, alhamdulillah ya kita udah hampir di ujung nih, ujung kegiatan ya. Semoga ilmu atau arahan-arahan dari Mas Ardi menjadi bekal ya untuk kita semua. Dan tentunya Bapak Ibu, bagi sahabat semua yang penasaran Kak Barkah ya di 085156330529. Boleh langsung aja di japri ya bagi sahabat semua yang tertarik dan penasaran. Dan tentunya sahabat semua, sebelum kita tutup boleh nih Mas Ardi closing statement atau penguatan pada malam hari ini, kasih bekal untuk kita Mas dalam segala masalah dan ujian ya pada yang sedang terjadi. Buat teman-teman yang hari ini sedang berproses, ya, saya pun sampai hari ini pasti sedang berproses, ya. Tetap tawakal, ya, tetap ikhtiar. Sampai saya bikin suatu motivasi buat diri saya, tetaplah bergerak. Meskipun kita belum ketemu nih air zam-zamnya,
tetap syai meskipun kita belum ketemu nih mutiaranya di mana. Karena di dalam pergerakan itu ada keberkahan. Terus silaturahim, terus kolaborasi, jangan diam, jangan stuck, bergerak. Seperti pesan Kiai Syukri, pimpinan Pondok Darussalam Gontor, fa'innal fil harokah barokah. Sesungguhnya di dalam pergerakan itu ada keberkahan. Banyak silaturahim, banyak bergerak, banyak kolaborasi, membuka pintu rezeki. Demikian Mas Faisal, Triyono, dan kawan-kawan semua dari Skill School dan juga Titik Balik. Oke, Mas Ardi, hatur nuhun, terima kasih banyak, Masya Allah. Alhamdulillah ya, sahabat semua, malam hari ini kita terbuka kembali ya. Kita diingatkan kembali, kita diingatkan tentang piutang, diingatkan tentang berbagai hal, meskipun kita udah mendengar mungkin ya, sahabat semua dari manapun itu, tapi semoga di malam hari ini yang paling nempel ya, yang kita langsung ngeh gitu. Dan tentunya Bapak Ibu sahabat semua, bagi sahabat semua yang mau materi dan rekamannya boleh chat aja ya Kak Barka untuk rekamannya dan materinya tidak di-sharekan di grup. Jadi boleh bagi sahabat semua yang ingin menyimak kembali dan ingin materinya boleh di chat aja adminnya ya. Dan tentunya Bapak Ibu, sahabat semua, malam ini kita belajar satu hal penting ya. Tantangan bisnis akan selalu berubah. Ekonomi berubah, teknologi berubah, perilaku konsumen berubah. Tapi satu hal yang tidak boleh berubah yaitu kemauan kita untuk terus belajar dan beradaptasi. Karena bisnis yang bertahan bukan yang paling besar, bukan yang paling lama, tetapi yang paling cepat belajar. Terima kasih kepada Mas Ardi Gunawan atas ilmu Sama-sama. dan insight-nya ya Mas, yang luar biasa. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang sudah meluangkan waktunya malam ini ya. Semoga bermanfaat, semoga langsung dieksekusi, semoga ilmu yang didapat tidak berhenti di catatan tetapi berubah menjadi tindakan. Sampai bertemu di Skill School berikutnya. Nama saya Faisal Triyono, saya founder dari Maujanul Privat. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabiridwal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat semuanya, semangat ya. Bismillah, Bismillah, lancar. Amin, amin. Amin. Oke, boleh dong kita senyum semuanya. Foto dulu. Oke, senyum. Cheese. Yes. Ya, senyum. Makasih banyak ya Bapak Ibu sahabat semua. Sampai selamat malam, salam sehat, salam sukses dan semoga bisnis sahabat Amin, amin, ya semua Rabbal Alamin. semakin melesat. Action ya. Amin. Alhamdulillah. Barakallah. Iya. Oke, kita hitung ya, hitung mundur. 1, 2, 3,